Setiap malam, setiap kali saya mencoba membaca buku-buku itu, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik ini sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada kalian semua. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Tapi saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar itu. Tapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu buyar lagi. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin aku tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau saja penderitaan itu saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya tanya kepada kalian semua, siapa di antara kalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri kalian sendiri tanpa merasa rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menemani kita di saat semua orang bahkan tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ia selalu bersedia melayani kemanapun kita
inginkan dan apapun kemauan kita. Bahkan, ia telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya dalam benak kita. Sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam rasanya seperti bertahun-tahun kesepian. Handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya pandai menulis dan membaca, sudah saya tuliskan nama saya ke dalam dirinya. Araya. Saya memang sempat berganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Selalu setia menemani dan melayani kita. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar saja kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka melayani kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak melantur. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelaskan bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu ingin saya berprestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, kesadaran saya sudah terbiasa hidup dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dirinya. Kadang, kalau saya tak kuat menahan rindu kepadanya, saya ambil casingnya. Lalu, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara yang renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia mampu membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang mampu menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya
Sedangkan kita hidup di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat dan ringkas, ia akan ditinggalkan. Menjadi fosil penghuni museum peradaban. Sebenarnya saya pernah hampir tak terlalu bergantung kepadanya. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu sedang duduk asik dan begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya jadi merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di kepala saya. Ia sudah seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya.